Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kabarnya baik. Oke, materi kita pada hari ini adalah Present Perfect Continuous Tense. Oke ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang formnya. Form itu berarti adalah structure atau rumus. Oke ya. The form of Present Perfect Continuous. Apa? Oke, sudah saya tulis di situ, yaitu ada subjek, kemudian plus have atau has been, kemudian plus verb ing, gitu ya. Verb ing terbentuk dari verb 1 plus ing. Kalian pasti sudah tahu semuanya. Oke, saya kasih contoh. Di situ ada beberapa subjek. Seperti kita ketahui bahwa subjek ada Dewi, Ayu, he, she, it. Oke, I, we, they, you. I, we, they, you akan memakai rumus yang have. Kenapa tidak pakai has? Kalau has dipakai untuk he, she, it. Oke ya, I, we, they, you pakai have. Nanti kalau disingkat, maka akan ada huruf I atau I, kemudian tanda petik atas atau apostrof, kemudian VA, yaitu I have, dan lain sebagainya. Itu kalau I. Kalau we berarti ya sama. We, tanda petik atas, kemudian VE. Gitu ya, jangan salah. Oke, I have been doing writing. I have been doing writing. Itu yang doing writingnya pilih salah satu. Karena nanti yang di verb ing-nya itu bisa bermacam-macam, tergantung dari kalimatnya. We have been writing. I have been writing. Ya. They have been sleeping, dan lain sebagainya. Pak, yang bawah juga sama. Cuman yang membedakan adalah pemakaian have sama has. Oke ya. Yang bawah itu adalah he, she, it. He, she, it memakai has. Oke, lanjut. He, she, it has, ya. Pilih salah satu Pak subjeknya, silakan. He has been doing. Doing apa? Doing homework. Kemudian she-nya. She has writing. Ya, bin-nya kok enggak ada? Bin-nya harus disebutkan karena di dalam rumus ada bin-nya. Bin ini menyatakan atau mengindikasikan kalau kalimat tersebut adalah continuous. Gitu ya. Berarti she has been writing. Writing apa? Writing the gift. Writing yang lainnya. Oke. Kemudian it. It itu benda atau manusia? Oh, benda. Pinter. Berarti it has been. Berarti apa? Oh, bendanya bisa berupa hewan. Hewannya ngapain? Hewan itu sudah gitu, wis nyokot panganan nih. Wah, sudah makan apa yang sudah disajikan. Berarti nanti di situ akan it has been eating. Oke, pinter ya. Berarti it-nya itu adalah sebuah benda, bisa berupa hewan. Kemudian kalau yang he sama she berarti dia sudah pasti kalau dia itu adalah manusia. Untuk I, we, they, you sama. Ya, manusia semua, tidak ada bendanya. Oke, lanjut. Present perfect continuous. Present perfect continuous digunakan untuk apa toh? Nah, di sini saya sampaikan sekalian. It talks about. Bicara tentang apa? Dia menjelaskan tentang apa? It talks about an action that started in the past and continues in the present. Oke ya, paham ya? Oke. And then the action is not yet complete. Kegiatannya tadi belum komplit. Kemudian it tells how long the action has been in progress. Gitu ya. Nggak usah saya artikan, kalian sudah tahu. Oke. He has been washing writing since 8 o'clock. Ini tak kasih contohnya. He has been washing writing since 8 o'clock. And then selanjutnya, they have been waiting for their boss for 20 minutes. Gitu ya. Dia sedang mencuci. Terus kemudian itu ada writing-nya itu koma, itu bisa dikasih koma karena ada 2. Nanti silahkan dipilih. Writing atau writing ya, sejak jam 8 pagi. Oke. Kemudian yang kedua, they have been waiting for their boss. Dia sudah menunggu bosnya, kehadiran bosnya
for 20 minutes, selama 20 menit. Gitu ya. Oke, lanjut. Present perfect continuous. Ini contoh yang saya sampaikan tadi di lembar kedua. Oke ya. I, you, we, they. They, we, are, you. Pakainya have, he, she, it pakainya has. Kemudian di rumus ada bin-nya. Itu ada kotak bin-nya. Habis kotak bin ada verb ing. Verb ing-nya apa? Working. Verb ing-nya adalah working. Working apa toh? Bekerja. Nah, di situ ada dua adverb of time. Ada dua kata keterangan waktu yang dipakai. Yang pertama adalah since. Yang kedua adalah for. Since 8 o'clock. Kalau cuma 8.00 tetap pakai belakangnya pakai o'clock. Since 8 o'clock. Yang kedua adalah for 2 hours. Kenapa hours-nya pakai s? Karena lebih dari 1. Dia sudah masuk dalam jamak. Makanya harus dipakai s. Oke. I have been working since 8 o'clock. You have been working since 8 o'clock. We have been working for 2 hours. Boleh. Pak atas boleh pakai bawah, boleh. Itu garisnya sudah dibatasi. Kamu silahkan tinggal baca, pilih yang mana. He has. Nah, kalau he pakainya has. He tidak boleh ke atas, tidak boleh ke have karena ada batas garisnya. Ya, he has been working since 8 o'clock. It has been working for 2 hours. Dan lain sebagainya. Paham ya? Understood ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang penggunaan since dan for. Since dan for. You can use the present perfect continuous for actions that are repeated over a period of time. Oke, contoh. Debbie is a very good tennis player. She is been playing. Betul Pak, bacanya itu pakai is. Ya, she has been playing since itu bacanya pakai has. She has been playing since she was 8. Terus yang kedua, every morning they meet in the same cafe. They have been going there for years. Gitu ya, paham ya? Oh itu ada since. Oh bawahnya ada for. Di atas pakai has, di bawah pakai have. Oh ada verb ing-nya, ada. Verb ing yang atas adalah playing, verb ing yang bawah adalah going. Kemudian rumusnya apa lagi? Oh kalau continuous ada bin-nya, bin-nya ada enggak ada. Bawahnya juga ada. Paham? Oke, lanjut. For and since. For digunakan untuk. Nah, di situ sudah ada. For shows ya an amount of time. Untuk apa toh dia? Itu ada for a few minutes. Kemudian for 3 weeks, kemudian for 2 years, kemudian for a decade, ya. Kemudian yang since-nya, since tell when an action started. Since itu akan disertakan di situ ketika kegiatan tersebut sedang dimulai atau berlangsung, gitu ya. Contohnya, since 2 PM, mulainya jam berapa? Oh ya, pintar. Kemudian since 1998. Bacanya kemarin gimana? Yes, you are right. Betul ya? 1998 bacanya 22. Berarti since 1998. Gitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian since Sunday. Kemudian since she began her new job. Paham? Ini rumus untuk membedakan penggunaan for and since. Penggunaan since and for. Sama. Ini sudah ada kaidahnya, jangan pernah dibolak-balik. Oke. Present continuous versus present perfect continuous. Langsung masuk ke contoh nanti ya. Tak kasih contoh hanya 2. Untuk yang present continuous. Present continuous ki piye toh? The present continuous describes what a person is doing. Ya, present continuous itu menerangkan, menjabarkan tentang apa yang orang itu sedang kerjakan. Kemudian kalau present perfect continuous tells how long. Oh beda, ada how long-nya. How long a person has been doing that action. Berapa lama, ada durasinya, berapa lama seorang itu mengerjakan kegiatan tersebut.
Ya, contoh, for example, Kathy is writing an email. Yang atas contoh yang dari apa? Continuous atau perfect continuous? Oke, pinter. Subject, to be, verb ing, object. Itu adalah rumus dari present continuous. Kemudian yang bawah, she has been writing an email for 2 hours. Itu rumus dari ada has, ada been, ada verb ing. Berarti rumus dari perfect continuous. Bisa membedakan ya? Bisa. Gampang toh? Gampang. Oke. Yang atas itu adalah present continuous dan yang bawah adalah present perfect continuous. Artinya tahu? Nah, artikan. Kathy is writing an email. Kathy sedang menulis sebuah email. She has been writing. Dia sudah sedang menulis gitu, email 2 hours for 2 hours selama 2 jam. Masih nulis enggak? Masih. Gitu ya. Oke. Paham? Nah, sekarang perbedaannya ini present perfect sama present perfect continuous. Both used to express that an action began in the past and is still going on or has just finished. And then in many cases, both forms are correct, but there is often a difference in meaning. Punya difference meaning, punya beda arti, ya, punya arti yang berbeda. We use the present perfect. This is simple, ya, mainly to express that an action is completed or to emphasize the result. Kegiatannya sudah selesai, kegiatannya sudah komplit dari awal sampai akhir, wis selesai, sudah dikerjakan. Kemudian we use the present perfect progressive to emphasize the duration or continuous course of an action. Berarti kan yang tadi saya sampaikan ada how long-nya. Berapa lama kamu melakukan kegiatan tersebut. Oke. Hasilnya, Richard, I have written 5 letters. Wow. Kemudian itu yang di atas ya, yang durasi itu untuk yang perfect continuous. Ada how long-nya. I have been writing for an hour. Oke, paham? Paham. Nanti untuk kaidah-kaidahnya jangan dibolak-balik, silahkan ditaati, saya akan dipatuhi. Karena ini adalah rumus. Rumus tidak bisa dibolak-balik. Oke. In most situation with how long, since, and for, the continuous is more usually. Ya. Usually, tidak ada linknya. More usual. Oke ya. Contoh. I have been studying English for 6 months. More usual than I have studied. It's atau it has been raining since lunchtime. Kemudian Richard has been doing the same job for 20 years. Oke, ini yang harus diingat-ingat untuk perbedaannya. Dalam situasi yang lainnya dengan how long, since, dan juga for. Continuous biasa digunakan untuk yang contoh-contoh kalimat di bawah itu. Oke. Kemudian some verb. For example, know, like, believe are not normally used in the continuous. For example, how long have you known Jane? Not have you been knowing. Oke, itu ada kaidahnya juga. Kemudian either the present perfect continuous or present perfect simple. Simple maksudnya present simple ya. With live and work. For example, John has lived in London for a long time. Kemudian, how long have you been working? Or have you worked here? Okay. And then, next, with always. Ya, dengan kata-kata always. The simple is used, I have done, I have lived, and etc. For example, John has always lived in London. Not has always been living. Tapi langsung dituliskan aja. John has always lived in London. And then next, we use the present perfect simple in negative sentence like this. For example, I have not seen. I have not seen. Itu susunannya. Kamu tidak boleh membuat I not have seen atau I have seen not. Karena aturannya adalah I have not seen.
habis have, habis auxiliary harus ada notnya dulu kalau dia negatif. Baru dikasih kata kerjanya. Kata kerjanya kata kerja keberapa? Ketiga karena ada have-nya. I have not seen Tom since Monday. Kemudian Jane has not called me. Ya, called me. Berarti habis verbnya tidak boleh dikasih embel-embel yang lain kecuali object. For 2 weeks. Oke ya, paham ya? Ini yang harus diperhatikan. Jadi yang perlu diingat-ingat banyak sekali tadi itu kaidah-kaidahnya sudah dirangkum di situ. Kita enak kalau kita ikuti aturan mainnya. Oke? Nah, terakhir ini ya. Ada kata-kata apa itu? The end. Berarti sudah selesai. Oke? Mungkin hanya ini ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.